Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Bicara soal Habib teman-teman, ini setiap hari itu memang nggak ada habisnya ya. Jadi setiap hari itu akan ada saja fakta-fakta terbaru terkait doktrin atau ajaran-ajaran sesat mereka. Ya, baru-baru ini kemudian muncul lagi ada sebuah potongan video ya, dimana di sana seorang Habib mengaku bahwa dia itu diperintahkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan membawa 7 ekor orang di dalam sebuah pengajian. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur piang, undang, ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Dan ini bukan satu-satunya cerita atau kehaluan Habib Kiai Ba'alwi agar kemudian dirinya itu lebih eksklusif dibanding umat Islam yang lain, mobil khusus ya jamaahnya. Otaknya goblok. Yang dalam hal ini ya jamaahnya orang-orang NU ya, Nahdiyin. Beratus-ratus tahun kemudian umat Islam di Indonesia ini diserang ya kan, pemikirannya oleh doktrin-doktrin sesat, ajaran-ajaran halu versi Habib Kiai Ba'alwi, sehingga kemudian tertanam yang namanya paham asobiyah atau fanatik buta ya, karena kita menganggap mereka ini zuriat Rasul. Kita menganggap dan percaya sekali ketika itu sebelum ada penelitian Kiai Imad bahwa mereka adalah orang yang memiliki dada ketersambungan kepada Rasulullah, dimana kalau kita berbicara Islam kemudian dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah, maka kita memang dianjurkan ya untuk kemudian mencintai ahlul bait Nabi, kemudian mencintai keturunan Nabi. Dan bahkan saking eksklusifnya mereka ini, ada salah satu Habib yang mengatakan bahwa umat Islam ini percuma sholat ya, percuma sholatnya akan diterima kalau dia nggak mendoakan Habib. Meskipun sholat yang nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Ada juga Habib yang mengatakan bahwa umat Islam ini walaupun dia beribadah badannya sampai tercabik-cabik pun, kalau dia membenci ahli bait maka percuma. Orang yang matinya membenci keluargaku akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang Yahudi walaupun dia beribadah sampai terpotong-potong badannya. Ya kalau kita berbicaranya ahli bait ya kita yakini itu. Tapi yang jadi titik permasalahan adalah hari ini mereka itu sudah terbukti bukanlah zuriat Rasul, apalagi ahlul bait. Lawang zuriat Rasul saja bukan, apalagi ahlul bait, yang mana pemahaman kita tentang ahlul bait ini adalah terbatas. Di mana baginda Nabi pernah mengatakan bahwa ahlul bait Nabi itu ada 4. Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Ali, Fatimah, Hasan, Husain anaknya. Bagaimana kemudian Habib Kiai Ba'alwi ini yang jauh generasinya kemudian dikatakan ahlul bait? Dan nggak sampai di situ kehaluan mereka, bahkan ada juga di mimbar-mimbar yang mulia, mimbar-mimbar ilmu, mimbar-mimbar agama, dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhan kalian. Apakah bukankah aku Tuhan kalian? Bertanya kepada jamaah, alastu bi rabbikum, mau aku bukan Tuhan kalian? Guru adalah Tuhan kalian. Ku adalah Tuhan kalian. Alastu bi rabbikum, apakah aku bukan Tuhan kalian? Sampai nangis teman-teman. Bayangkan itu. Coba perhatikan ketika ada Habib Yaman datang ke Indonesia, ya kan? Kemudian dia berdakwah yang isinya sebenarnya ya itu aja.
kiai-kiai kampung juga cukup. Bahkan kiai-kiai kampung, ulama-ulama kita itu jauh lebih berilmu. Template cuman mengandalkan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan. Apa yang terjadi? Indonesia natijah min nataij karim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tadi. Bahkan seorang Pak Umar bin Hafidz saja yang kemudian di-branding dengan sedemikian rupa. Beliau adalah seorang wali. Beliau adalah seorang yang menghafal jutaan hadis. Ya kita tahu ya, bacaan Qur'annya saja belepotan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Selanjutnya kemudian di majelis pernah juga pura-pura melotot dan diyakini oleh pengikutnya, pemujanya itu sedang melihat Nabi secara yakdotan, melihat Nabi secara sadar. Kalau di luaran sana masih menganggap bahwa konten-konten seperti ini adalah konten fitnah, ya saya maklumi. Kenapa? Yaitu keterbatasan informasi. Ya karena nggak semuanya orang itu bisa menerima informasi secara utuh. Ditambah lagi belum lagi nanti kemalasan dia untuk menonton secara utuh. Konten-konten seperti ini kan seringkali dituduh sebagai konten fitnah, padahal kita bicara sesuai apa yang ada di video. Dan video itu adalah video Habib itu sendiri ketika dia mengisi kajian, ketika dia berceramah, ketika dia mendoktrin kaum muslimin di Indonesia. Hari ini kita hidup di era digital yang mana kita mudah untuk mengakses. Dan pada akhirnya ya sekarang Allah bukakan ceramah-ceramah, doktrin-doktrin sesat yang dulu pun dibongkar. Makanya setiap hari itu pasti ada saja. Ada Habib yang mengaku ini tiang pernah pernah menegur seorang yang sholat kemudian salah bacaan Qur'annya. Maka kemudian ditarik kesimpulan, bayangkan di Tarim ini tiangnya saja alim apalagi orangnya. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim. Glorifikasi kota Tarim, liman la syaikho, debunya Tarim, syaikho liman la syaikhola. Bahkan sekelas Ustadz Abdul Somad saja yang kita kenal alim itu masih terserang yang namanya doktrin sesat itu, teman-teman. Apalagi kita yang orang awam. Dan bersyukur kita kalau kita sadar. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa Tarim itu ya jalannya nggak diaspal lantaran karena menghargai jejak kaki para wali. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Ini logika yang beliau kedepankan. Padahal kita tahu hari ini adalah Yaman itu adalah negara yang memang miskin gitu. Dan inilah akibat umat Islam di Indonesia ini diserang terus-terusan dengan doktrin-doktrin sesat, dengan pembodohan-pembodohan seperti ini. Akhirnya otaknya jadi tumpul. Nah sekarang tinggal kita pikir mau sampai kapan kita mau dibodoh-bodohin kayak gini. Ya kalau kita masih hidup dan kita sadar hari ini, bagaimana kemudian nanti 10-20 tahun ke depan generasi kita yang terusin? Apakah kita jamin kemudian generasi kita itu nggak terserang doktrin Habib Quen Ba'alwi? Apakah kemudian nanti ketika Quen Ba'alwi benar-benar bertobat mengakui beliau bukan zuriat Rasul akan tidak ada lagi hal seperti ini? Belum tentu. Dari zaman dulu ya hidup seperti ini. Artinya sejarah terus berulang. Dari zaman Nabi ada yang ngaku Nabi, sampai sekarang masih ada yang mengaku jadi Nabi.